Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Agustin, S1 Akuntansi Reguler Malam semester 4. Di sini aku menjelaskan tentang forecast penjualan yang nanti akan kita bahas, tapi ini untuk mata kuliah budgeting. Ya. Mari kita mulai. Forecast penjualan. Siapa yang tahu forecast penjualan di sini? Ya, kita pahami bareng-bareng ya. Yang akan kita bahas yaitu forecast penjualan. Apa sih yang bakal kita bahas? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan forecast penjualan? Yang kedua, metode yang digunakan pada forecast penjualan. Yang ketiga, contoh soal dari 3 metode tersebut. Yang keempat, perbedaan pada 3 metode tersebut. Langsung aja ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan forecast penjualan? Forecast penjualan atau pemikiran penjualan adalah proses memperkirakan pendapatan masa depan dengan memprediksi jumlah produk atau layanan yang akan dijual oleh unit penjualan, atau yang dapat berupa tenaga penjual perorangan, tim penjualan, atau perusahaan pada minggu, bulan, kuartal, atau tahun berikutnya. Yang kedua, metode yang terdapat pada forecast penjualan. Di sini ada 3 ya. Yang pertama semi average, yang kedua moment, yang ketiga least square. Kita bahas dulu semi average. Semi average, metode setengah rata-rata dimaksudkan dengan cara untuk menentukan model tren selain menggunakan cara kuadrat terkecil. Pada metode ini, dari sekelompok data dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Langsung kita ke contohnya ya. Contoh metode semi average. Berikut ini contoh metode semi average. Data ganjil-ganjil data penjualan PTS. Dengan menggunakan data tersebut diminta untuk membuat peramalan penjualan untuk tahun 2008 dengan menggunakan metode average. Ini datanya ya, data penjualan PTS. Ada dari tahun 2002 sampai 2008. Penjualannya 2002 120, 2003 110, 2004 128, 2005 140, 2006 160. Kita akan cari penjualan di tahun 2018 itu berapa? 2008 itu berapa? Kita bahas ya. Jumlah seluruh data di atas adalah 5 data ganjil. Oleh karena itu, analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengkelompokkan data menjadi 2 kelompok karena jumlah seluruh data ganjil. Maka sebelum membagi 2 kelompok harus disesuaikan dulu. Penyesuaian dapat dilakukan dengan salah satu dari 2 cara yang ada. Misalnya, diasumsikan disesuaikan dengan menduplikasi data yang terletak di tengah, yaitu data tahun 2004, sehingga seluruh data menjadi berjumlah 6 data genap. Selanjutnya baru dibagi menjadi 2 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 3 data ganjil. Yang kedua, menentukan periode dasar. Misalnya diasumsikan periode dasar menggunakan tahun tengah data tahun kelompok 1, sehingga periode dasarnya adalah tahun 2003. Yang ketiga, menentukan angka tahun. Karena periode dasar 2003 berangkat tahun X sama dengan 0, maka angka tahun untuk tahun 2002 adalah min 1. Dan angka tahun untuk 2004, 2005, dan 2006 berturut-turut 1, 2, 3, 4. Yang keempat, menentukan nilai semi total, yaitu jumlah total penjualan masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1, nilai semi totalnya adalah 120 ditambah 110 ditambah 128 sama dengan 358. Dengan cara yang sama dihitung nilai semi total untuk kelompok 2. Yang kelima, menentukan semi average setiap kelompok data. Semi average untuk kelompok 1 adalah semi total kelompok 1 dibagi jumlah data kelompok 1, sehingga nilainya 358 dibagi 3 sama dengan 119,33. Dengan cara yang sama juga dihitung semi average untuk kelompok 2. Ringkasan perhitungan disajikan sebagai data berikut. Nah, ini aku mau ngasih tahu tabelnya seperti ini. Yang tadi aku udah jelaskan. Nah, di sini dari perhitungan tersebut di tabel ditentukan nilai A dan B sehingga diperoleh fungsi persamaan untuk peramalan dengan cara sebagai berikut. Jadi ini udah dibagi menjadi 2 kelompok data ganjil dan genap. Nah, untuk kelompok pertama itu total semi average itu 119,33. Nah, untuk kelompok 2 itu sama perhitungannya dengan kelompok 1 dan hasilnya 142,67. Lanjut ya.
Nilai A ditentukan berdasarkan nilai average untuk kelompok yang tahun tengahnya digunakan sebagai periode dasar. Pada kasus ini, periode dasar menggunakan tahun tengah kelompok 1, sehingga nilai A adalah sebesar nilai semi average kelompok 1, yaitu 119,33. Menentukan nilai B karena jumlah data dalam kelompok adalah ganjil, maka untuk menentukan nilai B dapat langsung dengan cara membagi selisih antara nilai semi average kelompok 2 dan 1 dengan jumlah data dalam kelompok sehingga hasilnya 142,67 dikurang 119,33 dibagi 3 sama dengan 7,78. Menentukan fungsi peramalan karena nilai A 142,67 dan nilai B 10,89. Maka fungsi peramalannya adalah Y 19. Mohon maaf, ini harusnya nilai B nya itu 7,78. Yang Y nya berarti 119,33 ditambah 7,78 X. Lanjut. Perhitungannya seperti ini ya. Jadi dengan menggunakan fungsi peramalan yang diperoleh dengan metode semi average tersebut, selanjutnya dilakukan peramalan penjualan tahun 2008 di mana angka tahun 2008 adalah 6 dikali X sama dengan 6 Diramalkan penjualan tahun 2008 sebesar 166 unit. Dari mana 166? Nah, ini di tabel yang ini ya, karena satu tahun nilainya 1, maka nilai B dapat dihitung langsung sebagai berikut. 142,67 dikurang 119,33 dibagi 3 sama dengan 23,33 dibagi 3 sama dengan 7,78. Fungsi peramalannya menjadi Y sama dengan 119,33 ditambah 7,78 X. Yang dicari 2008, jadi 119,33 ditambah 7,78 dikali 6 sama dengan hasilnya 166. Nah, yang kedua, momen. Metode trend momen merupakan analisis yang dapat digunakan untuk keperluan peramalan dengan menggunakan persamaan Y sama dengan A plus B kali X. Sebagaimana telah diulas pada metode trend semi average, dalam penerapannya metode ini tidak mensyaratkan jumlah data harus genap. Berdasarkan dengan metode trend semi average terletak pada pemberian skor X. Pada metode momen skor X dimulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Ya, ini contoh soal metode momen. Sebuah perusahaan yang bergerak dalam menyediakan minuman air galon ingin membuat forecast penjualan minum air galon untuk beberapa tahun mendatang di daerah Singkawang dengan menggambarkan garis tren data penjualan tahun yang lalu adalah sebagai berikut. Ini ada tahunnya dari 2005 sampai 2009. Penjualannya itu Y, berarti Y ya disimbolkan dengan huruf Y. 2005 130.000, 2006 145.000, 2007 150.000, 2008 165.000, 2009 170.000. Lanjut ya. Cara perhitungan dengan metode momen sebagai berikut. Tahun 2001 sampai 2005 penjualannya disimbolkan dengan Y, XY, X2. Rumus tren momennya Y sama dengan A plus BX. Yang kedua, Y sama dengan N kali A ditambah B kali X. Yang ketiga, XY sama dengan A dikali X tambah B dikali X kuadrat. Nah, seperti ini ya. Kita lanjut. Y sama dengan N kali A ditambah B kali X. 760.000. Yang seperti tadi 760.000 itu jumlah dari penjualan ya, dari 2001 sampai 2005. 750.000 sama dengan 5A ditambah 10B. Cara yang ketiga itu X-nya sama dengan A kali X tambah B kali X kuadrat. 1.620.000 sama dengan 10A ditambah 30B. Dibuat persamaan menjadi 760.000 sama dengan 5A ditambah 10B dikali 2 dikali 1.520.000 sama dengan 10A ditambah 20B. Yang kedua juga sama kayak gitu, dan hasilnya min 100 sama dengan min 10. B nya 10 ya, karena min 100 dibagi min 10.
total B-nya adalah 10. Kita lanjut, 760.000 sama dengan 5A ditambah 10B. 760.000 sama dengan 5A ditambah 10 dikali 10, karena tadi B-nya 10 ya. Kita udah cari, 760.000 sama dengan 5A ditambah 100.000. 660.000 sama dengan 5A. Nah, jadi ini dibalik, 760.000 dikurang 100, hasilnya 660.000 sama dengan 5A. 5A-nya tetap di situ ya. A sama dengan 132.000. Y sama dengan, berarti itu penjualan ya, sama dengan 132.000 ditambah 10.000 dikali X. Lanjut. Yang ketiga, last square. Metode last square merupakan salah satu metode berupa data direct berkala atau time series, yang mana dibutuhkan data-data penjualan di masa lampau untuk melakukan peramalan penjualan di masa mendatang, sehingga dapat ditentukan hasilnya. Nah, ini contoh soalnya metode last square. Data PT ABC tahun 1995 sampai 2006 ya. Di sini ada jumlahnya sampai 11. Dari 1996 sampai 2006. Sudah dilihat tabelnya, kita lanjut ya. PT ABC. Nah, ini tahunnya, penjualannya, prediksi X kuadrat, S sama X ya. Ini tinggal dikali-kali aja ya. Kita lanjut untuk perhitungannya ya. Mencari nilai A dan B. A sama dengan 198.000 dibagi 11 sama dengan 18.000. B sama dengan 48.000 dibagi 110 sama dengan 436,36. Maka persamaan least square-nya adalah Y sama dengan A ditambah BX. Y sama dengan 18.000 ditambah 436.000,36X. Maka ramalan penjualan untuk tahun 2007 Y 2007 sama dengan 18.000 ditambah 436,36 dikali 6. 2007 sama dengan 18.000 ditambah 2.618,18. Y 2007 sama dengan 2.618 dikali 18 dibulatkan menjadi 20.619 unit. Ramalan penjualan tahun sebelumnya, misalnya tahun 1995 adalah Y 195 sama dengan 18.000 ditambah 436,36 dikali min 6. 1995 sama dengan 18.000 ditambah min 2,6 118,18. Y-nya sama dengan 15.381,82 dibuatkan menjadi 15.380 unit. Mohon maaf untuk yang perbedaan pada 3 metode tersebut. Nanti kita lanjut lagi ya. Terima kasih untuk waktunya untuk mendengarkan, menonton. Mohon maaf yang terakhir itu tadi itu ada kesalahan ya guys. Itu ada kesalahan dalam pengeditan. Mohon maaf sekali. Sampai di sini ya penjelasannya. Thank you. Assalamualaikum.